Selamat pagi Bapak Ibu dosen dari mata kuliah Topik Kontemporer Bisnis Internasional. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai etika dalam bisnis pada PT Freeport. Pada kelompok 3 ini kami yang beranggotakan yang pertama ada Desi Olivia, kemudian saya Sagita Trisna Lestari, Gawani Gwiliana Putri, dan Fahri Arfansyah Imam. PT Freeport merupakan perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang mana juga perusahaan ini sebagai penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Dan PT Freeport ini pemegang saham terbesar, karena pemegang sahamnya dimiliki oleh MC Moran Chopper dan Gold INC yang dimiliki oleh negara Amerika Serikat. Kenapa kami memilih pada PT Freeport ini untuk dianalisis etika bisnisnya? Karena PT Freeport ini kurang dalam kebijakan tanggung jawab kepada lingkungannya. PT Freeport ini kerjasamanya terhadap lingkungan serta masyarakat di daerah Papua yang mana di sekitar PT Freeport ini kurang tanggung jawabnya PT Freeport ini kepada masyarakat, yang mana PT Freeport ini telah melakukan pembuangan limbah secara berbahaya di sekitar sungai yang ada di sekitar masyarakat. Pembuangan limbah yang dibuang pun juga tanpa pengolahan sehingga masih menimbulkan zat-zat berbahaya, serta hilangnya danau pond serta habitat alam yang lain yang awalnya memiliki warna indah kemudian tercemar oleh limbah yang telah dibuang oleh PT Freeport secara sembarangan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Imam. PT Freeport merupakan perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang mana juga perusahaan ini sebagai penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Dan PT Freeport ini pemegang saham terbesar, karena pemegang sahamnya dimiliki oleh MC Moran Chopper dan Gold INC yang dimiliki oleh negara Amerika Serikat. Kenapa kami memilih pada PT Freeport ini untuk dianalisis etika bisnisnya? Karena PT Freeport ini kurang dalam kebijakan tanggung jawab kepada lingkungannya. PT Freeport ini kerjasamanya terhadap lingkungan serta masyarakat di daerah Papua yang mana di sekitar PT Freeport ini kurang tanggung jawabnya PT Freeport ini kepada masyarakat, yang mana PT Freeport ini telah melakukan pembuangan limbah secara berbahaya di sekitar sungai yang ada di sekitar masyarakat. Pembuangan limbah yang dibuang pun juga tanpa pengolahan sehingga masih menimbulkan zat-zat berbahaya, serta hilangnya danau pond serta habitat alam yang lain yang awalnya memiliki warna indah kemudian tercemar oleh limbah yang telah dibuang oleh PT Freeport secara sembarangan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Beroperasinya PT Freeport Indonesia jauh dari kata sejahtera. Penduduk sekitar mengorbankan segalanya termasuk lingkungan, habitat hewan dan tumbuhan, serta tempat tinggal mereka yang diganti dengan tambang-tambang yang memberi luka membekas di permukaan bumi. Nah, gambar pertama di slide berikut adalah Danau Wanagon. Danau Wanagon tersebut dan danau-danau lainnya yang memiliki warna indah telah hilang karena tertimbun limbah bebatuan. Sedangkan gambar kedua adalah limbah tiling yang dibuang oleh PT Freeport Indonesia di Sungai Acqua. Parahnya, PT Freeport membuang sembarangan cairan berbahayanya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan dalam proses pemisahan logam. Nah, jika limbah tersebut dibuang secara langsung ke sungai maupun danau, akan membahayakan habitat hewan maupun tumbuhan. Tercatat, kandungan air tempat Freeport membuang limbah konsentrasi racun mencapai level kronis dan mengancam sekitar 75% organisme air tawar yang hidup di dalamnya. Nah, berbagai permasalahan serius tersebut tidak sesuai dengan teori etika menjalin hubungan bisnis dengan relasi yang berprinsip berkemanfaatan untuk orang lain, di mana PT Freeport membuang limbah sembarangan ke bantaran sungai, membabat habis banyak hutan, dan tidak mensejahterakan penduduk sekitar, melainkan hanya mensejahterakan perusahaan Amerika Serikat yang merupakan basis dari PT Freeport McMoran. Bahkan lebih mengarah ke teori berbisnis secara jujur namun tidak diterapkan oleh PT Freeport McMoran yang inti pandangannya adalah memajukan diri sendiri atau pribadi tanpa memikirkan orang lain.
Saya Desi Olivia Handoko Putri, NRP 130117910. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pemerintah dan tanggapannya. Pemerintah seperti tidak mengetahui informasi terkait akibat yang ditimbulkan kegiatan tambang terhadap lingkungan di sekitarnya. Kasus-kasus telah dipublikasikan di media massa, yaitu perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Pemerintah cenderung memberikan privilege pada PT Freeport Indonesia karena PT Freeport merupakan perusahaan penyumbangan pajak terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah seolah-olah wajib untuk memberikan pelayanan dan keamanan yang terbaik untuk PT Freeport. Dalam analisa penerapan etika bisnis oleh PT Freeport oleh kelompok kami di atas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis di dalamnya belum diterapkan dengan baik. PT Freeport tidak menerapkan etika berbisnis secara bertanggung jawab, dibuktikan dengan belum adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat dan alam sekitar atas berbagai masalah yang ditimbulkan dalam kegiatan tambang, yaitu pembuangan sembarangan limbah berbahaya yang mengancam lebih dari 50% organisme air tawar yang hidup di dalamnya, membabat habis banyak hutan, dan tidak mensejahterakan penduduk sekitar. Meskipun persoalan-persoalan serius yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia sudah banyak dipublikasikan oleh banyak media massa, pemerintah salah menutup mata atas masalah tersebut hanya karena PT Freeport merupakan perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fahri Alfansyah Imang, NRP 130119035. Di sini saya akan menjelaskan slide terakhir sekaligus penutup. Saran dari kelompok kami, sebaiknya PT Freeport menerapkan etika bisnisnya dengan baik. Berbagai masalah serius yang ditimbulkan harus segera dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan dan hukum yang ada. Etika dalam berbisnis salah satu unsur penting yang merupakan kewajiban perusahaan yang harus diterapkan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya mengelola limbah kegiatan tambang tanpa merusak ekosistem sungai dan memelihara kelestarian hutan untuk merealisasikan penerapan etika bisnis yang baik. Sistem pengawasan perlu dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah pun hendaknya tegas dalam penegakan hukum terkait kasus yang ditimbulkan PT Freeport tanpa melihat fakta bahwa perusahaan tersebut merupakan penyumbang pajak terbesar, karena kasus-kasus tersebut bukan lagi masalah sepele, melainkan telah mengganggu kesejahteraan penduduk setempat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya informasi yang diberikan. Sekian dan terima kasih.